Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil pemahaman kami tentang teori kelas sosial menurut Karl Marx. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Seni. Perkenalkan, nama saya Phoebe Chloe. Halo, nama saya Willy Febrian Wijaya. Nama saya Febri Andrian Tanaka. Nah, sebelum ngebahas tentang golongan kelas sosial menurut Karl Marx, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan tentang apa sih itu kelas sosial. Yang pertama adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam hierarki kelas statusnya yang berbeda. Sehingga anggota kelas masing-masing memiliki status yang lebih tinggi, baik atau lebih rendah dari anggota kelas-kelas lainnya. Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan stratifikasi antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya, kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, tetapi tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat kita temukan beberapa pembagian kelas sosial atau golongan dalam masyarakat. Nah, jadi apa sih hubungan teori Karl Marx dan Aristoteles dengan kelas sosial? Kelas sosial menurut Karl Marx dan Aristoteles masing-masing dibagi menjadi 3 golongan. Menurut Karl Marx, yaitu ada 3 golongan kelas sosial. Yang pertama adalah kapitalis, menengah, dan juga proletar. Sedangkan Aristoteles membaginya menjadi 3, yaitu sangat kaya, kaya, dan juga miskin. Nah, jadi di sini kita akan membahas golongan sosial menurut Karl Marx. Ada 3, yaitu golongan kapitalis atau bourgeois, golongan menengah, dan juga golongan proletar. Yang pertama adalah golongan bourgeois. Apa sih itu golongan kapitalis atau yang sering disebut dengan bourgeois? Golongan kapitalis atau bourgeois adalah istilah untuk bentuk kelas sosial dari golongan menengah ke atas yang memiliki modal dan alat produksi. Kelas proletar sering menjadi target eksploitasi para majikan yang berorientasi kapitalis ini. Untuk itu, mereka sering diperas tenaganya dan diberikan gaji yang rendah guna kepentingan meraup laba sebesar-besarnya. Kaum ini mulai tumbuh di Eropa pada abad ke-11 seiring dengan perkembangan pertama eksodus, pendesaan, dan urbanisasi. Dalam pemahaman filsafat Karl Marx, bourgeois adalah orang-orang yang memiliki alat-alat produksi selama industrialisasi modern. Untuk contoh dari golongan kelas sosial ini adalah seperti pemilik deretan pabrik besar yang sedang beroperasi memproduksi berbagai barang, baik itu sandang, papan, pangan, atau kebutuhan tersier lainnya. Yang kedua adalah golongan menengah. Golongan menengah kelas sosial seperti apa sih golongan menengah itu? Golongan menengah menurut Karl Marx, golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapitalis karena dalam kenyataannya golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Di Indonesia sendiri, kajian bebas kelas menengah pun semakin berkembang sering dengan meningkatnya gross domestic product atau GDP. Dan daya beli masyarakat sebagai individu, keberadaan kelas menengah memiliki peran yang besar di era kapitalisme. Tetapi, sebagai kelas sosial, kelas menengah adalah kelas yang tidak mengambil peran besar dalam perubahan sejarah, terutama apabila dibandingkan dengan kelas bourgeois dan proletar. Untuk contoh dari golongan ini sendiri bisa adalah terdiri dari para pegawai pemerintah. Dan yang ketiga adalah golongan proletar. Proletar. Karl Marx pertama kali menunjukkan sebagai salah satu proletar. Kelas ini sebenarnya sudah banyak muncul sebagai sebuah rujukan kelas dengan nama-nama yang berbeda. Dalam arti yang Karl Marx, proletar adalah masyarakat kelas kedua setelah kelas kapital yang hidup dari gaji hasil kerjanya. Banyak stereotip yang memandang bahwa
Proletar hanya terbatas sebagai masyarakat kelas rendah. Pekerjaan mereka tak lepas dari buruh, petani, nelayan, atau orang-orang yang berkutat dengan pekerjaan tangan. Beberapa contoh kaum proletar di dunia. Di masyarakat Eropa, khususnya saat sebelum revolusi Prancis terjadi, proletar dapat diartikan peasant, di mana waktu itu jumlah masyarakat itu mendominasi Prancis tetapi tidak memiliki kekuatan. Kekuatan dibawa oleh kaum bangsawan yang biasanya juga dianggap sebagai masyarakat pemerintah dan pemegang kapital bersama kaum pendeta. Perbedaan golongan bourgeois dan proletar. Kaum bourgeois adalah orang-orang yang memiliki modal dan alat produksi, sedangkan proletar adalah orang-orang yang hanya memiliki tenaga untuk dijual. Karena proletar ini tidak memiliki alat produksi, maka mereka harus bergantung pada bourgeois untuk mendapatkan uang. Menurutnya, dua kelompok sosial ini saling bergantung. Bagi bourgeois, proletar adalah sumber keuntungan. Sebaliknya, bagi proletar, bourgeois adalah sumber pekerjaan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang dipaparkan adalah dari pembahasan tentang kelas sosial menurut Karl Marx dapat disimpulkan Karl Marx membagi kelas sosial menjadi 3 golongan, seperti golongan kelas yang sangat kaya, kelas yang kaya, dan juga kelas yang miskin. Karena kelas bourgeois adalah orang yang biasanya memiliki kekuasaan penuh terhadap bisnisnya, dan kelas proletari adalah orang-orang yang bergantung pada bourgeois agar bisa mendapatkan uang. Sekian hasil presentasi kami tentang teori kelas sosial menurut Karl Marx. Terima kasih.